Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memotong bagian ujung dari list plafon PVC seperti ini supaya nanti kalau kita pasang bisa bertemu di bagian ujungnya pas 90 derajat dan rapi. Ada 3 cara untuk pemotongan sudut bagian pojok ini ya rekan-rekan ya. Alatnya juga ada 3, kita bisa menggunakan gerinda tangan, bisa menggunakan gunting serbaguna dan juga bisa menggunakan pisau cutter. Nanti rekan-rekan bisa pilih mana yang sesuai dan yang paling bagus menurut rekan-rekan sekalian. Dan itu juga berpengaruh dari bentuk listnya yang akan kita potong, karena list plafon PVC ini model dan macamnya itu berbeda-beda ya rekan-rekan ya. Nanti kita bisa pilih mana yang paling cepat untuk model plafon PVC yang seperti ini atau yang model lain. Jadi nanti kita bisa sesuaikan. Baik rekan-rekan, langsung saja kita mulai videonya. Semoga nanti dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan, ini ada 3 jenis list plafon yang akan kita tunjukkan cara pemotongannya. Ini yang pertama list plafon model J ataupun model U seperti ini. Kemudian ini adalah siku luar untuk list plafonnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk list tepi siku ya rekan-rekan ya, untuk list plafonnya. Baik, untuk alatnya kita bisa menggunakan gerinda tangan seperti ini, kemudian bisa menggunakan gunting serbaguna, bisa juga menggunakan pisau cutter. Untuk gerinda tangan kita menggunakan mata potong cutting wheel. Ini tebalnya biasanya 1 sampai 1,2 mm. Baik, saya akan tunjukkan yang pertama dulu adalah untuk pemotongan list tepi siku seperti ini ya rekan-rekan ya. Sebelumnya ini harus kita garis terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Kita bentuk pola untuk pemotongannya menggunakan penggaris siku. Dari posisi atas seperti ini kita potong miring ke bagian dalam 45 derajat. Kemudian untuk ujungnya ini kita akan tarik garis ke bagian sudut sebelah kanan seperti ini. Kemudian langsung kita garis. Oke, seperti ini ya rekan-rekan ya. Ini sudah kita garis. Ini untuk lokasi pemotongan dari listnya. Dan yang kita potong adalah bagian bawah ya. Kalau yang luar ini tidak kita potong. Menggunakan gerinda tangan mudah, tinggal kita potong saja mengikuti garis dan tegak lurus ke bawah supaya nanti tidak miring. Nah, seperti ini. Mudah dan cepat jika menggunakan gerinda tangan. Cuma akan menimbulkan debu ya rekan-rekan ya. Sisa potongannya seperti ini ada debunya, dan kalau menggunakan gerinda itu cenderung berisik. Nah, untuk hasilnya saya suka menggunakan gerinda ya rekan-rekan ya. Hasil potongannya itu bisa tegak lurus seperti ini, jadi nanti bisa presisi. Kemudian yang kedua caranya adalah menggunakan gunting serbaguna seperti ini. Sebelumnya sama, kita bentuk pola dulu. Nah, kita gabungkan ujung ke ujung menggunakan penggaris seperti ini, kita garis. Kemudian untuk memotongnya kita mulai dari posisi ujung yang lancip seperti ini ya, kita potong sampai ke bagian tanda pensilnya. Nah, sampai di sini. Kemudian ini tinggal kita potong mengikuti garis. Ini ya, mengikuti garis ini kita potong miring. Usahakan untuk pemotongannya lurus ya rekan-rekan ya, supaya nanti benar-benar presisi saat dipasang, tidak melengkung. Oke, sudah terpotong seperti ini untuk bagian tengahnya. Kemudian untuk bagian bawahnya ini kita langsung potong miring saja seperti ini sampai di bagian ujung. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Untuk hasil pemotongan menggunakan gunting juga lumayan bagus seperti ini. Cuma memang prosesnya lebih cepat menggunakan gerinda tangan. Cuma kalau menggunakan gunting seperti ini tidak berisik ya, tidak berisik dan tidak berdebu. Sekarang untuk cara yang ketiga, yaitu kita bisa menggunakan pisau cutter ya, seperti ini. Tapi untuk cutternya usahakan untuk isinya baru ya rekan-rekan ya, supaya lebih tajam. Baik, setelah kita garis untuk polanya, kita potong dulu seperti gunting ya, kita potong dulu bagian pojok. Nah, seperti ini kita potong bagian pojoknya. Setelah itu yang garis miring ini, bagian tengahnya ini kita garis dulu menggunakan pisau cutter ini, kita tandai ya, kita garis agak dalam. Oke, seperti ini. Setelah itu tinggal kita patahkan rekan-rekan ya, kita patahkan seperti ini. Nah, dia akan sudah langsung terpotong dan lurus. Mungkin ada sisa potongan seperti ini bisa kita lepas juga.
Kemudian untuk sisa yang kurang lurus nanti bisa kita rapikan menggunakan pisau cutter seperti ini. Kemudian untuk bagian bawahnya juga sama, tinggal kita garis seperti ini menggunakan cutter. Setelah itu tinggal kita patahkan saja dan nanti hasil potongannya sudah akan lurus. Ya. Seperti ini rekan-rekan ya untuk hasilnya jika menggunakan pisau cutter. Jadi tadi kita sudah menunjukkan 3 alat yang dapat kita gunakan. Menggunakan gerinda tangan, menggunakan gunting serbaguna, dan menggunakan pisau cutter. Kalau saya sih paling suka sih menggunakan gerinda tangan ya rekan-rekan ya. Tapi kalau rekan-rekan tidak mau berisik dan berdebu ya rekan-rekan bisa menggunakan yang gunting bajaringan. Baik, ini untuk list plafon model J. Ini kita bentuk polanya dulu miring di bagian tengahnya. Kemudian kita garis tegak lurus di bagian sisi tepinya seperti ini. Untuk pemotongan menggunakan gerinda ini kita potong dulu yang posisi miring, kita potong. Kemudian untuk sisi tepinya kita potong tegak lurus seperti ini. Lebih cepat ya rekan-rekan ya jika menggunakan gerinda tangan dan hasilnya juga rapi. Selanjutnya kita tunjukkan jika menggunakan gunting, kita potong dari posisi tepi dulu ya, posisi tepi dulu seperti ini. Kemudian di bagian pojoknya, nah kalau sudah pojoknya baru kita potong miring seperti ini. Menggunakan gunting serbaguna juga lebih cepat ya rekan-rekan ya, seperti ini hasilnya juga lumayan rapi dan tidak berisik ya. Oke, selanjutnya menggunakan pisau cutter. Nah untuk posisi-posisi seperti ini memang agak susah menggunakan pisau cutter. Kalau saya sih lebih suka menggunakan gerinda atau gunting bajaringan ya. Kita harus potong satu persatu seperti ini, kita harus patahkan. Ya, mungkin untuk cadangan saja ya rekan-rekan ya, cara menggunakan pisau cutter seperti ini sebagai cadangan terakhir jika gerinda tidak ada, kemudian gunting bajaringan juga tidak ada, kita bisa menggunakan pisau cutter seperti ini, bisa kita manfaatkan. Hasilnya juga lumayan rapi ya rekan-rekan ya. Dan tetap saja saya lebih suka menggunakan gerinda tangan ataupun menggunakan gunting bajaringan untuk model yang ini ya. Untuk model list ini saya lebih suka menggunakan gerinda tangan dan gunting serbaguna. Baik, selanjutnya ini yang list plafon luar, ini bagian sudut ya. Ini agak rumit lagi rekan-rekan untuk pemotongannya karena memang bentuknya bertingkat. Untuk polanya kita ukur dari posisi pojok seperti ini. Kemudian kita potong miring ke bagian dalam, sebelumnya kita garis terlebih dahulu supaya sebagai acuan pemotongannya. Untuk bagian sisi sebelahnya ini tegak lurus tapi tidak miring ya. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita potong. Yang pertama menggunakan gerinda tangan. Ini memang yang paling enak dipakai untuk memotong dari list plafon ya. Hasilnya bisa bagus dan tegak lurus. Cuma memang kalau menggunakan gerinda akan lebih berisik, kemudian berdebu juga ya rekan-rekan ya. Debunya berhamburan untuk sisa potongannya. Setelah itu sisanya tinggal kita lepasin seperti ini. Dan ini hasilnya rekan-rekan ya, hasil potongan menggunakan gerinda tangan. Ini rapi untuk hasil potongannya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan gunting serbaguna atau gunting bajaringan. Kita potong dari posisi tegak dulu seperti ini. Setelah itu kita potong dari posisi yang miring dari sebelah kanan. Setelah itu tinggal kita patah-patahkan seperti ini. Untuk bagian tengahnya juga, bagian bawahnya tinggal kita potong. Ini juga lumayan praktis ya menggunakan gunting, tidak perlu listrik ataupun menggunakan baterai. Jadi menghemat. Cuma kalau untuk kecepatan tetap cepat menggunakan gerinda ya rekan-rekan ya. Hasilnya menurut saya sih juga lumayan rapi untuk hasil potongnya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan pisau cutter. Untuk model ini saya tidak begitu merekomendasikan untuk menggunakan cutter ya rekan-rekan ya, karena memang bentuk dari listnya itu bertingkat dan agak sulit jika kita menggunakan cutter. Nah seperti ini akan kesusahan. Kita harus tetap paling enak menggunakan gunting bajaringan ataupun menggunakan gerinda tangan. Kita harus merapikan lagi sisa potongannya. Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya. Jadi pada intinya kalau saya sih lebih suka untuk hasilnya itu menggunakan gerinda tangan dan menggunakan gunting serbaguna ya rekan-rekan ya. Kalau menggunakan cutter itu bisa, tapi memang agak lama untuk proses dari pemotongannya.
Jadi secara umum sih paling enak yang digunakan adalah gerinda tangan, kemudian yang kedua adalah gunting serbaguna ataupun gunting baja ringan, dan yang terakhir sebagai cadangan adalah menggunakan pisau cutter. Tapi kalau saya disuruh milih, paling suka adalah menggunakan gerinda tangan, lebih efektif, lebih cepat, tapi memang agak berisik dan juga berdebu ya rekan-rekan ya. Sisa hasil potongannya itu berterbangan. Kurang lebih seperti ini rekan-rekan untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Tetap dukung dan bantu channel ini untuk lebih maju lagi dengan cara subscribe bagi yang belum. Kemudian yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.